Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, bertemu kembali dengan mengaji bersama Ustadz Abdul Ghani di channel YouTube UAP Channel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini mengaji dengan tema yaitu hukum ziarah kubur, yang kami ambilkan referensinya dari kitab Madzhabul Arba'ah juz 4, Madzhab 4 juz 1, Madzhabul Arba'ah juz 1 dengan Shahifah 540, yaitu pengarang kitab Madzhabul Arba'ah adalah Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dengan beberapa keterangan yaitu hukum ziarah kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Ziaratul kuburi mandubatun lil itti'adi wa tadakkuril akhirati. Ziarah kubur hukumnya adalah sunat atau disunatkan untuk mengambil pelajaran orang yang sudah meninggal dunia dan untuk mengingat akhirat. Jadi kalau kita ziarah kubur ini artinya kita mengingat kepada akhirat untuk mengambil pelajaran. Pelajaran yang diambil kita dari ziarah kubur adalah bahwa kita semua bisa persiapan untuk bekal di akhirat. Dengan ziarah kubur maka kita semua ini mengingatkan saudara kita yang meninggal dunia, kita pun juga akan meninggal dunia. Saudara kita yang sudah masuk di dalam ruang lahat, di alam barzah, alam kubur, kita pun juga suatu saat kapanpun, dimanapun, suatu saat juga akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk di alam barzah, yaitu alam kubur. Saudara kita sudah meninggal dunia, apakah itu lebih muda atau lebih tua, atau dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sehat pun juga sangat mungkin orang meninggal dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat kemudian tidak disangka-sangka dia kemudian mati atau meninggal dunia. Kemudian juga sebaliknya, orang yang sakit sudah lama, kemudian berubah dari sana kemari untuk mencari kesehatan. Akhirnya kalau memang sudah waktunya habis masa hidupnya, juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara kita yang masih muda, lebih muda dari kita, juga banyak yang sudah meninggal dunia. Itu pelajaran yang akan menyentuh di hati kita, bahwasanya ternyata yang namanya kematian, orang mati, orang masuk di alam barzah, alam kubur itu bagi siapapun itu akan mungkin. Bagaimanapun keadaannya juga akan mungkin. Tidak memandang sehat atau tidak memandang sakit, tidak memandang muda atau tidak memandang tua, tidak memandang kaya atau tidak memandang miskin, tidak memandang orang melarat atau pejabat, tidak memandang siapapun. Kalau di situ sudah waktunya Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil hak prerogatif Allah, umurnya sudah tiba, sudah masuk di alam barzah, alam kubur, maka pun akan meninggalkan masuk di alam barzah, alam kubur. Ini pelajaran yang berharga ketika kita saudara atau tetangga atau falimi atau kerabat atau teman kerja, teman kantor, siapapun atau kenalan kita di mana itu sudah masuk ke alam kubur, meninggal dunia. Itu pelajaran yang sangat berharga bagi kita.
bahwa kita ini yang masih hidup diberi hidup kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hidup maka kita harus gunakan untuk sebaik-baiknya hidup yang barokah, hidup yang baik, hidup yang akan yaitu membawa bekal untuk di alam barzah, alam akhirat. Itu namanya al-itti'at. Al-itti'at itu mengambil pelajaran yang berharga dari sebuah saudara kita yang meninggal dunia. Yang kemudian watadzakuril akhirah. Kemudian salah satu manfaat atau tujuan ziarah kubur adalah untuk mengingat akhirat. Ada alam yang tidak hanya alam ini, tidak hanya alam dunia. Ada yang namanya alam akhirat. Alam akhirat itu adalah alam yang pertama seseorang masuk di alam akhirat adalah seseorang bermukim di alam barzah atau alam kubur. Alam akhirat ini adalah suatu alam di mana nanti kita semua akan mempersembahkan amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal kita baik atau buruk? Apakah bekal kita sudah cukup atau masih kurang? Apakah kita masih banyak selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau justru kita sudah memasuki persiapan bisa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita layak orang yang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala? Atau sebaliknya, kita orang-orang yang nanti di alam akhirat disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah banyak bekalnya untuk akhirat atau sebaliknya? Kita ini selalu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdosa kepada orang lain, selalu mencaci maki orang lain, berbuat zalim, kemudian menganiaya orang lain, menyakiti orang lain, menyakiti tetangga, atau selalu ghibah atau mencari keburukan kepada orang lain. Atau juga mungkin juga kita ini masih sangat sedikit bekal kita untuk alam akhirat. Sholat ini juga semaunya, kemudian qobliyah juga malas, ba'diyah juga malas, sholat malam pun malas, sholat duha juga malas, kemudian sholat sunat juga malas, amal sedekah pun juga malas. Dalam keadaan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah rezeki kepada kita, maka seharusnya rezeki itu sebagai lantaran atau jembatan menuju jalan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam akhirat ini sangat berat alam akhirat. Di mana alam akhirat ini ketika kita masuk di alam kubur, maka di saat orang selamat dari alam kubur, maka setelah memasuki setelah alam kubur di alam barzah, maka kita juga akan selamat. Begitu juga sebaliknya di saat kita ini adalah orang yang tidak selamat di alam kubur. Di alam kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam kubur menjadi jurang neraka. Di alam kubur selalu menjerit-jerit karena siksa yang ada di alam kubur, alam barzah. Maka nanti setelah proses perjalanan dari alam kubur menuju alam akhirat, di mana di situ ada namanya proses bangun dari alam kubur, yaumul ba'si. Kemudian setelah yaumul ba'si manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ruhnya dan jasadnya kemudian menyatu kembali setelah sangkakala yang kedua yang disebulkan, yang dihitungkan oleh malaikat Israfil, kemudian badan kita dan ruh kita menyatu. Ada yang rupanya seperti rupanya anjing, ada rupanya seperti rupanya babi, ada yang rupanya wajahnya harus seperti celeng, ada yang rupanya sangat buruk sekali, ada yang rupanya orang wajahnya adalah wajah yang sangat berdarah, mengeluarkan darah dari mulut-mulutnya. Ada wajahnya yang wajahnya adalah seperti bulan purnama, seperti matahari. Wajah inilah wajah yang seperti bulan purnama, seperti bulan matahari adalah wajah-wajah yang ketika hidup di dunia adalah selalu ahli ibadah, selalu melanggengkan wudu, selalu mengistiqomahkan wudu, selalu mengistiqomahkan sholat berjamaah, selalu berbuat baik kepada orang tua, kepada saudara, selalu menjaga ibadah dengan sebaik-baiknya. Kalau seseorang muslim menjaga ibadah dengan sebaik-baiknya tanpa berbuat zalim kepada saudara-saudaranya, selalu yaitu melanggengkan ibadah wudu, maka besok pada hari kiamat maka wajahnya seperti wajah
wajahnya bulan purnama, wajahnya seperti wajahnya matahari yang sangat bersinar. Maka para muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini mengingat akhirat ini penting untuk muhasabah diri, untuk introspeksi diri, sejauh mana bekal kita yang mampu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah baru sedikit, bahkan nol, bahkan min. Jangan sampai nol atau jangan sampai min, tapi kita harus plus, kita harus banyak bekal untuk alam akhirat. Bekal yang berupa sedekah, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, bekal yang berupa membaca Al-Quran, bekal yang berupa sholat jamaah, sholat fardu, sholat sunat, bekal yang berupa ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka gunakan waktu di saat kita semua diberi waktu kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi hidup yang namanya kita masih bisa hidup, maka jadikan semuanya itu sebagai jembatan, sebagai sarana, sebagai wasilah untuk bekal-bekal kita di alam akhirat. Amin Allahumma amin. Maka seminggu sekali minimal, ya, seminggu sekali minimal kita mampu berziarah kubur kepada kakek atau nenek atau orang tua atau kerabat kita, mengingatkan kembali bahwa kita semua ini harus selalu minimal adalah bertahan. Syukur bagi bisa, yaitu meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan ziarah kubur. Di situ di kitab Madzhabul Arba'ah Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, di situ ada dua manfaat. Ada dua manfaat ziarah kubur, yaitu satu adalah yaitu mengambil pelajaran yang baik dari seorang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah kita semua mengingat akhirat. Dengan mengingat akhirat, berarti kita semua yaitu berusaha untuk menyiapkan bekal untuk di alam akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tuta'akkadu yaumal jum'ati wa yauman qabla wa yauman ba'da indal hanafiyati wal malikiyati. Menurut pendapat pengikut Imam Hanafi dan Imam Maliki, ziarah kubur itu sangat dianjurkan pada hari Jumat dan hari sebelum hari Jumat dan juga hari setelah hari Jumat. Jadi menurut pendapat ulama Hanafiyah dan Malikiyah, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu itu adalah hari yang sangat dianjurkan untuk seseorang untuk melakukan ziarah kubur. Wa khalafa al-Hanabilata wa Syafi'iyata. Dan ini berbeda dengan ulama, yaitu ulama yang mengikuti imam madhab Hanafi dan madhab Syafi'i. Wal Hanabilatu qalu la tuta'aqatu ziyaratu fi yaumin duna yaumin. Menurut pengikut ulama Imam Hanbali, mereka mengatakan bahwa ziarah kubur itu tidak sunat muakkad dalam satu hari dengan hari yang lain. Jadi tidak ada yang muakkad, tidak, artinya di situ adalah tidak seperti pendapatnya Imam Hanafiyah dan Malikiyah. Kaum Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu. Tetapi kalau pendapat kaum Hanabila, pengikut Imam Hambali, itu hari satu dengan hari yang lain itu tidak menjadi muakkad. Artinya artinya di situ adalah menurut Imam Hanabila, maksudnya pengikut Imam Hambali, semuanya adalah sama, yaitu sunnat. Wasyafi'iyatu qalu la tu'aqadu min asri yaumil khamisi ila tuli syamsi yauma sabti. Wa hadha qaulu rajihin indal malikiyati. Ini Madzhabul Arba'ah juz 1 sahifah 450. Menurut pengikut Imam Syafi'i, ulama Imam Syafi'i, mereka mengatakan bahwa ziarah kubur ini sangat dianjurkan, sunat muakkad atau tu'akadu. Tu'akadu di sini maksudnya adalah sunat muakkad. Sunat muakkad itu dilakukan ziarah kubur pada asarnya hari Kamis. Jadi kalau setelah asar pada hari Kamis ini sunat muakkad untuk ziarah kubur. Ila tulu'i syamsi yaumi sabti, sampai terbitnya matahari pada hari Sabtu. Berarti mulai setelah asar hari Kamis, kemudian Jumat pagi, seterusnya Jumat siang, Jumat sore, sampai
sampai yaitu terbitnya matahari pada hari Sabtu itu adalah menurut pengikut Imam Syafi'i itu adalah yang paling dikuatkan atau sunat muakkad. Dan ini wahada qaulu rajihin indal malikati, menurut kaum atau pengikut Imam Maliki ini adalah kaul yang menang. Kaul yang menang adalah kaulnya Imam Syafi'i, ya pengikut Imam Syafi'i, yaitu pada hari Kamis sore, kemudian hari Jumat pagi, siang sore, kemudian sampai seterusnya sampai terbitnya matahari pada hari Sabtu. Wayang bagi lizairi al-istighalu bidu'ai wa tadarru'i wal itibari bil mauta wa qiraatul qur'ani lil mayyiti fa inna dzalika yanfa'u al mayyita 'alal asakhi. Maka sayogianya atau sebaiknya bagi kita semua penziarah, orang yang penziarah ini sebaiknya al-istighol. Istighol itu sibuk dengan doa. Doa-doa kita panjatkan kepada orang yang meninggal dunia. Wa tadarru DPDP, kita semua ini merasa DPDP merasa tadarru DPDP atau minta rahmatnya, maghfirah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengambil iktibar, mengambil pelajaran kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kalau kita lihat ini contohnya, kalau kita hadir di kuburan ini, di kuburan, begitu banyak orang-orang yang sudah mukim di alam kubur. Ini memberikan sentuhan hati, sentuhan jiwa pada kita, bahwa kita pun nanti suatu saat harus siap untuk bekal di akhirat, bekal masuk di alam barzah, alam kubur. Wa qiraatil Qur'ani lil mayyiti, dan juga kesunatan untuk membaca Al-Qur'an yang ditujukan kepada si mayit, apakah itu berupa surat Ikhlas, kemudian muawwidzatain, kemudian sebagian ayat kursi, tahlil, tasbih, tahmid, zikir-zikir yang manfaatnya, pahalanya, sawabnya ditujukan kepada orang yang kita ziarahi. Fa inna dzalika yanfa'ul mayyita 'alal asakhi. Hal tersebut semuanya itu berupa doa, kemudian membaca Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an, semua itu bisa memberi manfaat kepada orang yang meninggal dunia. Ini adalah pendapat yang lebih asah, lebih sahih. Yungdabu safaru li ziaratil mauta khususan maqabiras sholihin. Ketika bepergian jauh disunatkan untuk berziarah kepada orang-orang yang meninggal, khususnya adalah kuburan orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli berjuang, orang-orang yang menghidupkan agama, orang-orang yang menjadi ulamanya Allah, orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah, para wali-walinya Allah. Ini disunatkan ketika kita safar atau bepergian jauh, disunatkan untuk menziarahi kepada orang-orang yang soleh. Ama ziaratul qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam famin a'dhamil qurbati. Adapun ziarah kubur kepada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagian daripada yaitu agung-agungnya kita semua bisa dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kama tundabu ziyaratul quburi lirijali tundabu aidon linnisa'i al-ajaizi allati la yukhsha minhunna al-fitnatu. Seperti halnya disunatkan ziarah kubur bagi kita semua, bagi kaum laki-laki. Bapak ini harus bisa mengagendakan waktu Kamis sore atau Jumat pagi atau Jumat sore, ya. Bapak ini harus bisa mengagendakan ziarah kubur kepada kerabatnya yang sudah meninggal dunia bersama dengan anak, begitu juga bersama dengan istri. Ini disunatkan bagi seorang laki-laki, seperti halnya disunatkan bagi seorang laki-laki, disunatkan juga bagi seorang wanita yang sudah tua, yang sudah lemah atau sudah tua, yang tidak di situ tidak dikhawatirkan terjadi fitnah atau terjadi cobaan. Ini kalau bersama dengan suami, istri, anak ini lebih baik. Kelihatannya ini kompak, harmonis, baik sekali sekeluarga ziarah kubur kepada kepada nisan atau kepada kuburan yang kita tuju, kerabat kita yang kita tuju. Ini lebih baik. Seorang perempuan, seorang laki-laki
itu adalah disunatkan untuk ziarah kubur. Lebih-lebih disunatkan lagi ketika ziarah kubur kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang ahli berjuang, para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, para ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Ittifaqul Hanafiyati wal Malikiyati ya haramun ziyaratul kuburi lin nisa'i allati yukhsha minhunnal fitnatu wa yatarattabu ala khurujina li ziyaratil kuburi mafasidun kama wa al ghalibu ala nisa'i hadaz zamani. Jadi menurut pendapat ulamanya atau pengikut Imam Hanafi dan Imam Maliki itu sepakat, Imam Hanafi dan Imam Maliki, pengikut Imam Hanafi dan Imam Maliki sepakat bahwasanya ziarah kubur bagi seorang perempuan itu adalah hukumnya adalah haram. Haram itu jika haram atau tidak boleh jika dikhawatirkan terjadi fitnah atau cobaan. Seperti halnya seorang perempuan ketika keluar untuk ziarah kubur, di situ menimbulkan mafsadah atau kerusakan atau hal yang tidak baik, maka di situ menurut pendapat pengikut Imam Hanafi dan Maliki hukumnya adalah haram. Amal Hanabilatu wa Syafi'iyatu qalu yukrahu khurujun nisa'i li ziyaratil kuburi mutlaqan. Menurut pengikut Imam Hambali dan Imam Syafi'i, bagi seorang wanita atau perempuan itu hukumnya bukan haram tapi makruh. Ya, jadi seorang perempuan yang keluar untuk melakukan ziarah kubur itu hukumnya adalah makruh secara mutlak. Sawaun kunna ajaizun au sawabun. Baik itu perempuan itu berupa perempuan itu adalah orang yang tua-tua, orang yang tua, sangat tua atau janda-janda, itu juga memang hukumnya adalah makruh secara mutlak. Illa idza ulima anna khurujina yu'addi ila fitnatin au qi muharramin. Kecuali diketahui bahwasanya keluarnya seorang perempuan, di mana untuk melakukan ziarah kubur keluarnya seorang perempuan kemudian mendatangkan fitnah, mendatangkan coba atau terjadi yaitu sesuatu yang diharamkan, maka hukumnya tidak makruh lagi tapi hukumnya adalah haram. Jadi kalau menurut pendapat Imam kaum Syafi'iyah dan Hanabilah yaitu pengikut kaum Imam Hambali dan Imam Syafi'i, hukumnya tafsil. Jika seorang perempuan tidak terjadi apa-apa ketika ziarah kubur, maka hukumnya adalah makruh. Kalau terjadi apa-apa atau fitnah atau coba atau sesuatu yang diharamkan, maka hukumnya tidak lagi makruh, tapi hukumnya adalah sunnat. Wa ila kanat az-ziyaratu muharramatan. Jika memang terjadi fitnah, maka ziarah kubur itu menjadi haram bagi seorang perempuan. Tetapi kalau ziarah kubur bagi seorang perempuan tidak terjadi fitnah, tidak terjadi apa-apa, tapi bahkan menimbulkan kebaikan. Ingat anaknya, ingat ibunya, ingat kerabatnya, ingat familinya, kemudian juga dalam keadaan auratnya tertutup, kemudian menimbulkan kebaikan keluarga, menjadi kuatnya hubungan rumah tangga suami istri kepada anak, memberikan pelajaran yang berharga untuk anak. Ini untuk anak kita diperlihatkan, ini kakek, ini nenek, ini saudara, paman, ini bibi dan seterusnya. Tidak terjadi fitnah, cobaan atau apa-apa, maka hukumnya ziarah kubur bagi perempuan hukumnya adalah makruh, tetapi bagi seorang laki-laki hukumnya adalah sunat. Maka dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ziarah kubur ini adalah bagian daripada yaitu sarana menuju ingat, yaitu menuju ingat atau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat mengingat akhirat kita semua, bisa meningkatkan amal ibadah kita untuk bekal di alam akhirat. Allah amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terus bagaimana sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang terkena musibah. Sifatu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam lil musabihiya inna lillahi ma akhoda walahu ma a'ta wa kulla syai'in indahu bi ajalin musamma.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, miliknya Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang diberikan Allah akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, dan segala sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di mana dimiliki oleh seseorang maka akan dicabut, maka akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ziarah kubur ini bagi seorang laki-laki adalah sunat. Begitu juga takziah. Takziah itu mendoakan kepada orang yang orang yang terkena musibah, itu hukumnya adalah sunat. At-ta'ziyatu li sahibul musibati mandubatun. Takziah kepada orang yang terkena musibah adalah sunat. Jadi kalau saudara kita, tetangga, famili, kerabat, saudara kita, saudara-saudara Islam di situ ada yang meninggal dunia, kita disunatkan untuk takziah, mendatangi, kemudian mendoakan, membaca bacaan surat Yasin, tahlil, zikir tahlil dan seterusnya sampai doa, ya sampai mensolati. Ya, kalau takziah itu hukumnya sunat. Kalau mensolati sholat takziah, sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Wa waktu khidal mauta ila salasati ayamin. Wa tukrahu ba'da dzalika ila idza kana al muizzu awil muazza ghaiban. Fa inna la tukrahu khina idin ba'da salasati ayamin. Jadi takziah itu waktunya adalah sampai 3 hari. Jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu hukum takziah. Jangan lama-lama. Ketika hari pertama kita semua menemukan saudara kita yang meninggal dunia, maka kita kesunat untuk takziah. Hari pertama itu paling baik. Hari kedua adalah juga baik. Hari ketiga adalah hari yang terakhir ketika melaksanakan takziah. Setelah itu maka hukumnya adalah makruh. Hari keempat, hari kelima dan seterusnya adalah takziah adalah hukumnya makruh, kecuali jika orang yang takziah atau orang yang ditakziah itu adalah tidak ada, gaib, tidak ada. Jadi orang yang meninggal dunia ini hukumnya umpama di meninggal dunia di lain kota atau di pulau yang lain, maka kita takziah kepada kerabatnya atau saudara yang ada di lingkungan kita. Ini kalau memang lebih dari hari ketiga itu hukumnya tidak makruh. Fa innaha la tukrahu, hal tersebut tidak makruh. Jadi umpama hari keempat, hari kelima dan seterusnya, karena yang meninggal itu di dalam kota yang lain atau dikubur di kota yang lain atau di daerah yang lain, maka meskipun lebih dari 3 hari, maka hukumnya adalah tidak makruh. Setelah 3 hari itu hukumnya adalah tidak makruh. Apabila tidak gaib, memang isi mayat itu memang ada, dalam arti di lingkungan kita memang sudah disemayamkan, maka yang terakhir adalah hari yang ketiga. Sebaiknya hari pertama, kedua, yang terakhir adalah ketiga. Kemudian doaun lil musabi ghafarallahu limayyitika wa tajawaz anhu wa taghammadallahu bi rahmati wa razaqaka as-sabra ala musibatihi wa ajaraka ala mautihi. Ini doanya kita semua kepada orang yang terkena musibah, yaitu doa yang pertama adalah semoga si mayit orang yang meninggal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang kedua, semoga segala kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang ketiga yaitu semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kepada orang yang meninggal dunia. Kemudian doa yang keempat adalah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kamu orang yang terkena musibah. Dengan musibah ini semoga diberikan kesabaran. Dan yang kelima, wa ajaraka ala mautihi. Semoga dengan musibah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kamu, yaitu kepada orang yang terkena musibah. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini dalam rangka untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah, maka kita semua selayaknya menguatkan persatuan dan kesatuan ukhuwah Islamiyah
di mana di saat ada tetangga, famili, kerabat, saudara kita yang meninggal dunia, maka kita disunatkan untuk melaksanakan yaitu takziah. Kita juga bagi seorang laki-laki disunatkan untuk melakukan yaitu ziarah kubur, mensolati, kemudian sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir. Ini adalah fardu kifayah. Kita sangat dianjurkan untuk melakukan yaitu membantu doa-doa kepada orang yang terkena musibah. Dengan demikian maka Islam mengajarkan kasih sayang, Islam mengajarkan yaitu persatuan, Islam mengajarkan persaudaraan, Islam mengajarkan yaitu tali kasih sayang, silaturahmi. Meskipun saudara kita meninggal dunia, kita pun harus mengajarkan kasih sayang, dan itu akan kita ajarkan kepada anak-anak kita, anak keturunan kita sebagai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu ziarah kubur. Sehingga ziarah kubur itu adalah bagian dari yaitu sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ziarah kubur adalah bagian dari bagian dari ajaran agama Islam. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, ya Allah ampunilah kepada kami, wa li ikhwanina ladina sabaquna bil iman, dan kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami ketika sudah meninggal dunia masuk di alam kubur. Wal ikhwan ladina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladina amanu innaka raufur rahim. Berarti doa yang selalu kita panjatkan di mana kita setelah selesai melaksanakan ibadah sholat, setelah salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jangan lupa setelah doa setelah itu adalah istighfar, astagfirullahaladzim li wali walidayya wali masyaikhina wal muallimina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang pertama adalah kita selalu minta ampun untuk diri kita, dan juga yang selanjutnya adalah kita minta ampun untuk kedua orang tua kita, dan selanjutnya adalah minta ampun kepada para masyayikh, para guru-guru, para orang-orang yang mengajar kita, dan selanjutnya kita minta ampun kepada saudara muslim laki-laki, kepada saudara muslim perempuan yang sudah meninggal dunia. Semoga semua amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasakan untuk selalu minta istighfar untuk diri kita sendiri, istighfar untuk kedua orang tua kita, istighfar untuk para guru, para masyayikh, istighfar untuk saudara-saudara kita, untuk suami istri, untuk anak-anak kita, istighfar untuk tetangga, kaum, kerabat, famili. Itu adalah bagian daripada rasa cinta kasih kita kepada diri kita dan kepada orang tua dan kepada orang lain. Islam mengajarkan cinta kasih, Islam mengajarkan kasih sayang, Islam selalu mengajarkan yaitu keselamatan di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngaji hukum ziarah kubur dari kitab Madzhabul Arba'ah juz 1. Semoga bermanfaat. Madzhabul Arba'ah juz 1 dengan materi hukum ziarah kubur yang dikarang kitab Madzhabul Arba'ah yang karang oleh Abdurrahman Al-Jaziri, Syekh Abdullah Rahman Al-Jaziri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Mari kita kukuhkan yaitu sunnah ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah di bumi pertiwi, di bumi Nusantara, di bumi yaitu negara kesatuan Republik Indonesia, untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahli sunnah wal jamaah yaitu kita semua selalu mengistiqomahkan bisa melakukan ziarah kubur sebagai rasa cinta kasih kepada saudara-saudara kita. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.